Halo netizen, ini adalah the all new Subaru WRX. Nah, ini adalah yang versi Estate ya, atau yang Station Wagon. Dia ada dua body style ya, yang versi Station Wagon dan ada yang versi sedan yang di ujung sana. Jadi di acara Gaikindo Jakarta Auto Week, selain meluncurkan Subaru Crosstrek yang terbaru, Subaru juga memajang WRX Wagon dan Sedan yang telah diluncurkan di acara IMS 2023 kemarin ya. Dan masing-masing body style tersebut punya dua model tipe ya. Ada yang GTS dan ada yang varian TS. Jadi ini adalah yang varian TS yang varian paling mahalnya dijual di 1.029,5 juta rupiah. Dan untuk tampilan depannya, untuk yang versi Estate ini lebih kalem ya kalau kita lihat dibandingin yang versi sedan gitu ya, terutama di bagian bumper bawahnya. Tapi corporate design dari Subaru kekinian itu tetap ada, terutama di bagian lampunya yang model LED diarela tuh C-shape dengan lampu LED untuk sein, dan lampu utamanya juga proyektor LED. Di bagian bawah juga ada fog lamp dengan cover fog lamp yang kelihatan kayak ada ventilasi palsunya padahal enggak. Dan untuk di bagian bumper bawahnya sedikit lebih kalem dibandingin versi sedan yang di bagian sana tuh, kayak lebih ada aksen ventilasi palsunya, sedangkan yang ini tuh sedikit lebih sederhana. Dan dia juga ada headlamp washer ya, untuk mobil zaman sekarang cukup jarang. Dan di bagian kap juga ada hood scoop untuk intercoolernya. Untuk tampilan sampingnya ya seperti khasnya wagon ya, dia sloping di bagian belakangnya, dan untuk velgnya dia two-tone 18 inci dengan ban yang berukuran 225/45 R18. Rem depan belakang disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan pastinya sudah all-wheel drive juga ya, atau symmetrical all-wheel drive khas Subaru. Di bagian spion dia nempelnya juga di bagian pintu ya, bukan di pojokan pilar, dengan lampu sein di bagian ujungnya. Ada window line satin chrome di bagian bawah, dan untuk di bagian atas dia gloss black, dan pilar B dan C nya juga dia gloss black ya. Untuk yang masuk ke Indonesia ini juga nggak dapet sunroof, dan nggak apa-apa sih, walaupun memang agak, kalau ada kayaknya nice thing to have ya. Dan lanjut ke bagian belakangnya, ini sih yang paling cakep ya, bagian buritannya tuh khas station wagon, emang lebih cakep dibandingin sedan atau hatchback biasa. Untuk lampunya juga senada seperti di depan, dia bentuknya C-shape dengan lampu full LED kecuali lampu sena yang masih bohlam. Dan dia juga ada rear fog lamp di sebelah kanan. Untuk badging di sebelah kanan ada emblem WRX, dan untuk varian yang TS dia ada emblem TS ya, Tuned by STI. Di sebelah kiri ada emblem lettering Subaru dengan emblem symmetrical all-wheel drive. Di bagian kaca ada defogger belakang, ada wiper, ada HEMO stop lamp di bagian spoiler, dan ada antena shark fin, serta ada stiker Made in Japan. Di bagian bawah bumpernya juga lumayan sporty dengan sensor parkir 4 titik, ada dual muffler, dan ada kamera mundur juga di bagian situ. Oke, sekarang kita lihat ke bagasinya. Sudah elektrik dan pastinya lebih besar dibandingin yang versi sedan ya, karena ruangannya jauh lebih besar. Dia juga ada cargo cover yang modelnya di roll on dan roll off seperti ini. Terus dia juga ada lampu bagasi yang bisa dimatiin di sebelah kanan sini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada switch untuk ngelipet jok belakangnya dengan format 40-20-40, tapi untuk porsi 20-nya itu dia dilipatnya manual ya. Dan di bagian bawah juga ada lantai yang bisa diangkat, ada ban serep kaleng dengan toolkit berupa dongkrak dan kail derek. Ada storage terbuka juga di kanan dan kiri. Untuk nutupnya tinggal pencet tombol di bagian sini aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Subaru WRX Wagon yang varian TS. Untuk mesinnya khasnya Subaru ya, dia boxer engine, yaitu mesinnya melintang ke kiri ke kanan, bukan inline atau V. Jadi distribusi bobotnya lebih rendah
dan bisa lebih stabil di tikungan. Untuk mesinnya dia 2400 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 275 PS dengan torsi 350 Nm. Tenaganya disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi Subaru Performance Transmission, yaitu semacam transmisi CVT yang untuk di-tune ke arah sporty ya oleh Subaru. Dan untuk ruang mesinnya juga sangat rapih, khas mobil premium juga. Oke, sekarang kita tutup aja. Sekarang kita lihat ke interiornya. Untuk kuncinya dia seperti ini, jadi mirip seperti kuncinya Forester, Crosstrek, dan lain-lain. Dia ada tombol lock, unlock di logo Subaru, dan ada tombol buka bagasi. Dan dia juga ada smart keyless entry-nya juga. Tinggal sentuh guratan di bagian sini untuk mengunci, dan tinggal masukin tangan untuk membuka. Dia juga auto folding mirror. Di bagian belakang juga ada penumpang gaib yang lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun Rockford. Terima kasih banyak. Dan lega sekali ya, dia tiduran tuh nggak ada problem di bagian belakang situ. Untuk di bagian joknya ini juga sporty sekali karena dia bahannya tuh blue drew yang cukup menggugah selera berkendara dengan lapisan kulit di bagian sampingnya, ada jahitan merah, dan pengaturannya juga sudah elektrik, bisa diatur naik turun, maju mundur, recline, dan ada lumbar support 2 arah. Terus ada airbag samping juga, dan di bagian headrest ring juga ada kayak emboss STI di bagian kedua headrest depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ada welcome screen-nya ya. Dan kalau kita nyalakan ignition-nya, dia ada dial sweep yang cukup keren. Oke, sekarang kita bahas ke setirnya dulu seperti biasa. Untuk setir dia cukup sporty karena dia sudah dilapis kulit dengan jahitan merah di bagian dalamnya, ada yang belum STI di bagian bawah, dan pengaturannya lengkap ya. Tilt teleskopik. Terus untuk di bagian tombol di sebelah kiri ini lengkap sekali, ada switch volume, ganti track, source, voice command, angkat telepon, dan ada pengaturan MID di bagian bawahnya. Di sebelah kanan juga ada pengaturan untuk Subaru EyeSight ya, atau sistem ADAS-nya Subaru, adaptive cruise control, lane keeping assist, ada mode untuk mode berkendara, dan lim ini untuk speed limiter. Ada pedal shift juga untuk di belakang setir untuk menaikkan dan menurunkan gigi secara virtual, dan ada tuas lampu yang sudah otomatis. Terus ada fog lamp depan dan belakang. Di bagian sebelah kiri juga ada switch wiper yang sudah otomatis. Instrument clusternya juga ini sporty banget ya. Di backgroundnya itu latarnya merah dengan huruf putih dan jarumnya merah semua. Di kiri ada tachometer dan temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Di tengahnya ada MID yang lengkap sekali. Ada status buat Subaru EyeSight, terus ada trip A dan trip B, odometer. Terus di bagian atas juga ada kayak bar untuk konsumsi BBM instan, average fuel consumption, boost dari turbo, jam digital, temperatur udara luar, sambungan audio, kompas, waktu stop start dan berapa BBM yang bisa dihemat, dan ada waktu berkendara serta jarak yang ditempuh. Jadi lumayan lengkap ya. Ada speedometer digital juga di bagian bawahnya. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup juga. Di bagian bawah sini juga ada engine source button. Terus ada brightness panel instrumen. Ada buat matiin dari power tailgate-nya dan untuk membuka power tailgate itu sendiri. Ada 5 tombol kosong. Di bagian sini juga ada kotak sikring, ada airbag untuk lutut pengemudi, dan pedalnya masih model gantung tapi sudah aluminium sport pedals. Ada tuas pembuka kap mesin juga di balik situ. Untuk door trim ini soft touch di atas, di tengah, di bagian bawah dengan jahitan merah yang sporty. Ada aksen carbon fiber di sekitar door handle chrome ini. Ada memory seat 2 slot juga, dan di bagian sini ada buat pengaturan spion, central locking, lipatan spion,
yang sudah ada indikator blind spot monitoring system dan all auto power window. Serta kalau dinyalain window locknya, power window yang belakang tuh lampunya mati ya. Jadi untuk menandakan kalau kedua tombol ini lagi tidak bisa difungsikan. Di bagian door pocket ini juga lumayan besar, ada cup holder dan dia juga dilapisin bahan karpet sehingga kalau kita naruh barang tuh nggak berisik. Ada speaker dan ada tweeter juga di bagian atas. Untuk di bagian sun visor pengemudi, dia ada cermin dan lampu. Dan kalau misalnya di slide apakah bisa? Oh, nggak ada. Tapi di sisi luarnya dia ada card holder. Di sebelah kanan sini ada grab handle pengemudi, seatbelt bisa diatur naik turun, dan ada SRS curtain airbags. Untuk spion tengah dia auto dimming. Di bagian sini juga ada switch untuk lampu interior mau ngikut pintu atau enggak, dan dia juga sudah LED untuk lampu bacanya. Di sini juga ada seatbelt indicator racing kedua atau airbag warning. Lanjut ke bagian bawah, dia juga dapat head unit dari Subaru Starling yang terkini ya. Jadi dia tuh head unitnya berbentuk vertikal seperti ini dan isinya sih mirip-mirip seperti di Forester dan Crosstrek terbaru ya. Dia juga ada navigasi bawaan dari TomTom, radio, media yang bisa diputar juga ada CD, iPod atau iPhone, aux-in, ada USB dan Bluetooth. Sambungan telepon juga bisa dikoneksikan lewat sini. Apps, ada Apple CarPlay dan Android Auto juga. Car Info, ini juga ada driving statistics ya, jadi status dari sistem all-wheel drive, dan ada pitch meternya ya, berapa derajat posisi mobilnya. Maintenance, ada pengingat untuk ganti oli, filter oli, ban, dan maintenance schedule yang lainnya. Terus di bagian setting ini juga lengkap banget ya, mau settingan general, setting suara, navigasi, phone, dan settingan mobil ini ada buat settingan eyesight, untuk sistem pre-collision braking, lane departure prevention. Terus ada eyesight assist monitor, ada green indicator, yellow indicator, dan red indicator. Jadi ada indikator yang kayak semacam head-up display ya di bagian depan situ. Jadi kayak kalau misalnya udah mepet banget itu dia akan bertahap ya, dari hijau, kuning ke merah. Ada reverse automatic braking juga, driver monitoring system, dan ada facial scan juga ya. Jadi kalau kita lihat di atas ini nih enaknya kalau di kamera nih kelihatan nih, dia ada kayak pemancar infrared gitu yang dia bisa membaca muka atau mata pengemudi. Jadi kalau udah lelah dia akan memberitahu untuk istirahat. Ada sistem keyless entry, demister, ambient lighting, door mirror, power tailgate, auto vehicle hold, auto stop start, rear vehicle detection, dan ada drive mode select. Nah ini dia yang paling banyak yang bisa di customize ya. Jadi mode berkendaranya itu bisa diatur dari comfort, normal, sport, sport plus, dan individual. Jadi kalau di individual kita bisa atur power unitnya, jadi tenaganya mau intelligent, sport, atau sport sharp. Steeringnya dari comfort, normal ke sport. Suspensi juga atau dampernya ya bisa diatur dari comfort, normal, dan sport. Sistem all-wheel drive-nya juga dari normal ke sport. Bahkan settingan eyesight-nya juga bisa berubah dari eco, comfort, standard, dan dynamic. Ada settingan climate control juga, ada yang normal, ada yang mild. Jadi mild itu AC-nya sedikit dikurangi kinerjanya untuk menambah tenaga dari mesinnya ya. Jadi bisa lebih irit juga. Dan dia juga ada kayak MID kecil di bagian atas ini ya. Jadi ada accelerator meter, berapa persen kita menginjak gas, konsumsi BBM, angle, kosong, dan koneksi multimedia. Ada temperatur dari luar, jam digital, dan status untuk Bluetooth, sinyal dari Bluetooth yang terkoneksi, dan baterai dari handphonenya. Di bagian sini ada shortcut juga untuk ke vehicle controls, driving assistance, dan others. Dan yang paling kanan ini ada driver profile. Di bagian bawah juga ada sistem climate control dari mobil ini ya. Dia dual zone automatic climate control. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada tombol fisikalnya. Untuk fan speed ya juga diatur dari layar sini atau tombol yang di bagian bawah sini.
Arah AC lengkap ya, ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada auto climate dan ada max AC juga, jadi langsung ke posisi yang paling dingin. Untuk temperatur kita bisa atur dari paling panasnya di 32,5 derajat dan paling dinginnya di 17,5 derajat. Seperti itu. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan, 2 buah USB dan 1 buah aux port. Ada power outlet 12 volt yang masih model bulat, dan tuas transmisinya seperti ini ya. Dia menggunakan tadi ya Subaru Performance Transmission, yaitu CVT dari Subaru yang di-tune untuk pengendaraan yang lebih sporty. Ada PRND dan ada manual mode juga yang bisa dioperasikan lewat paddle shift tadi. Di belakangnya juga ada electronic parking brake, ada tempat penyimpanan atau 2 buah cup holder, dan ada tempat penyimpanan lagi. Untuk di bagian sini juga ada laci kecil, ada CD changer, dan armrest ini juga empuk, cukup oke. Dan dia juga ada center airbag ya ternyata, jadi lebih aman ketika di tabrakan samping. Di bagian laci soft opening, ada aksen silver juga, ada soft touch di bagian sini, dan ada jahitan merah di bagian sini, serta ada airbag penumpang depan juga pastinya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Subaru WRX Estate. Yuk sekarang kita matikan dan kita cek ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Subaru WRX Estate. Nah, untuk di bagian belakangnya juga lega ya pastinya, karena sebuah estate itu emang harus lega dan beneran pol gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 3 jari di belakang sini, tapi walaupun kesannya cuma 3 jari tapi lapang gitu ya. Headroom juga pol, di sini masih ada 5 jari lebih, bahkan kalau misalnya mau didempet untuk 6 atau mungkin 7 jari masih aman banget di sini. Lanjut lagi ke depan, ada seat back pocket juga di kanan dan kiri. Di belakang center console ada ventilasi AC yang masih ngikut depan, tapi kita bisa atur arahnya kemana dan bisa diatur buka tutup ventilasinya. Ada 2 buah USB A 2,1 ampere. Di bagian atas ada 1 buah lampu yang sebetulnya bukan 1 tapi ada 2. Tuh ada 2 LED, bisa jadi lampu baca. Di kanan dan kiri ada grab handle yang ada gantungan bajunya. Untuk di bagian jok sama seperti di depan ya, ada lapisan kulit di pinggirnya dengan jahitan merah, tapi untuk di bagian tengah yang di bagian kita duduk itu bahannya blue yang sangat sporty. Headrest adjustable di 3 tempat untuk 3 penumpang, dan ada seat belt 3 titik untuk semua penumpang. Ini seat belt untuk penumpang tengah, dan kalau di tengah nggak ada orang, ini ada armrest yang tingginya cukup tinggi ya, nggak rebah-rebah banget, dan ada 2 buah cup holder di dalamnya, serta ada isofix points buat kursi bayi. Untuk di bagian door trim dia soft touch juga di bagian atas, di bagian tengah, dan di bagian armrest dengan jahitan merah. Ada efek carbon fiber, handle-nya chrome, dan tadi ya auto power window di belakang juga. Door pocket belakang juga sama, dia dilapisin bahan karpet biar nggak berisik, dan ada speaker di belakang sini. Oke, ya sekarang kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Subaru WRX Estate tahun 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.